kami menjadi satu keluarga gereja yang kuat di hadapan-Mu. Bangun kami menjadi satu keluarga gereja yang memuliakan nama-Mu. Bangun kami menjadi satu keluarga gereja Tuhan yang terus meninggikan Engkau dan memastikan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dalam hidup kami. Kini Tuhan, firman-Mu sudah tersedia. Biar hati dan pikiran hamba-Mu diurapi dan juga demikian umat Tuhan, agar kami bersama-sama dapat belajar bagian firman-Mu dan tentunya menemukan kembali kesegaran dan kekuatan yang berasal daripada pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah Roh Kudus, sebab kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ini mengucap syukur dan berdoa. Yang sukacita menerima firman Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Yesus Kristus kita. Haleluya. Bersyukur bersama kita, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Selamat sore semua. Shalom. Pasti diberkati oleh Tuhan. Yang sukacita katakan amin ya. Luar biasa. Coba salami orang kanan kiri muka belakang kita, katakan luar biasa kamu ya. Nembus hujan sore hari ini. Luar biasa ya. Menerobos hujan, menerobos semua kehalangan dan rintangan. Anda hari ini boleh datang ke rumah Tuhan di dalam berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan tentang prayer journey, ya, perjalanan doa di dalam hidup Anda, di dalam kehidupan saya, saudara-saudara sekalian. Perjalanan doa, ini yang menjadi tema kita sejak minggu pertama, ya. Prayer journey, saudara sekalian. Nah, saudara, saya mau mulai sekali lagi seperti saya ceritakan di minggu pertama. Apakah yang dimaksud dengan perjalanan doa itu, saudara sekalian? Saudara-saudara, doa itu adalah satu perjalanan rohani. Doa itu adalah satu perjalanan rohani. Artinya doa itu, saudara sekalian, adalah sebuah perkara yang dapat maju dalam hidup kita. Sebuah perkara yang dapat meningkat dalam hidup kita. Dan sebuah perkara yang dapat dikerjakan lebih baik dalam hidup Anda dan hidup saya. Doa adalah perjalanan rohani, sama seperti semua perjalanan yang kita sudah pernah dengar. Semua perjalanan dapat diperbaiki, semua perjalanan dapat dibuat lebih maju, saudara sekalian. Ya, rute-rute yang baru dapat ditempuh, saudara sekalian. Kecepatan-kecepatan yang lebih baik dapat digapai dalam hidup kita. Maka demikian juga perjalanan doa dapat dibuat lebih baik dalam kehidupan kita. Asal kita mau melakukan apa yang ada di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7. Alkitab berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, saudara sekalian. Seperti saya cerita dari minggu pertama bahwa beberapa teman-teman kita sekarang menjadi atlet-atlet yang hebat ya. Yang tadi pagi jadi singer, Ibu Liliana, saudara sekalian, minggu lalu habis naik sepeda dari Salatiga menuju Borobudur, saudara sekalian, singer kita. Salatiga, Borobudur, perempuan naik sepeda, saudara-saudara sekalian, naik sepeda, luar biasa. Kekuatan fisiknya bertambah-tambah. Dulu dia tidak seperti itu. Dulu dia tidak bisa naik sepeda jarak jauh. Bahkan sepeda bukan olahraga pilihannya. Tapi sekarang dia bersama suaminya dan bersama dengan grupnya, saudara sekalian, membangun diri begitu rupa. Sekarang mereka menjadi orang-orang yang tangguh bersepeda, saudara-saudara sekalian. Semua bisa diperbaiki, lebih maju, lebih meningkat baik. Demikian juga dengan hidup doa kita, saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya saya percaya kita perlu bertumbuh terus dalam doa kita. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Kita perlu terus bertumbuh di dalam doa-doa kita, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kita mau belajar, saudara sekalian, dalam rangka pertumbuhan lebih baik doa-doa kita itu. Kita mau belajar, saudara sekalian, kenapa toh? Atau apa peranan doa dalam spiritual journey kita? Kenapa kita perlu bertumbuh lebih maju, lebih meningkat, lebih baik? Apakah peranan doa dalam spiritual journey kita? Apakah peranan doa dalam perjalanan rohani kita? Ini yang kita mau belajar pada kesempatan sore ini. Dan tentunya kita mau menerima semua berkat yang paling baik daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Nah, mari kita lihat 3 perkara. Apakah peranan doa dalam perjalanan rohani kita, saudara sekalian? Yang pertama, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita akan menemukan peranan doa, saudara sekalian, dalam perjalanan rohani kita adalah doa itu akan membangun dan menyegarkan kerohanian kita. Hidup doa atau doa ketika dibangun, itu akan, saudara sekalian, membangun dan menyegarkan kerohanian kita, saudara-saudara sekalian. Satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya 40, saudara sekalian. Mari buka Alkitab Anda, saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 40, saudara-saudara sekalian. Mulai ayat yang ke-29.
Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, saudara-saudara sekalian, Alkitab kita berkata sebagai berikut, dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, kebaktian sore, buka mulut Anda, baca bersama-sama dengan saya, katakan 2, 3. Sekarang, tetapi menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal 40 ayat 31 menceritakan bahwa ada satu kelompok orang yang akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Ada satu kelompok orang yang akan berjalan tidak menjadi letih. Ada satu kelompok orang yang berlari tidak menjadi lelah. Kelompok orang apakah itu? Itu satu kelompok orang yang saudara membangun kehidupan menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan ini, saudara sekalian, saya percaya sekali berasal dari bahasa asli, saudara, kalau kita cek berasal dari kata kafah. Artinya dalam bahasa Inggris gather together, saudara sekalian. Dijadikan menyatu, dijadikan satu. Atau terjemahan bahasa Indonesia terikat menjadi satu, saudara sekalian. Dan saya percaya terjemahan gather together, binding become one, terikat menjadi satu ini paling gampang adalah lewat tindakan-tindakan doa. Jadi bayangannya ada demikian, saudara sekalian. Kalau Anda itu mungkin orang manusia yang lemah, lalu Anda, saudara sekalian, diikatkan kepada sebuah tiang listrik, saudara sekalian. Minggu ini tiang listrik lagi keren banget nih, saudara sekalian. Jangan tiang listrik deh. Kalau Anda itu, ini kalau bayangannya ini sesuatu yang kuat, lalu saudara sekalian, Anda itu sesuatu yang lemah. Maka ketika sesuatu yang lemah digabungkan dengan sesuatu yang kuat itu dan kemudian diikat menjadi satu, dikafah menjadi satu, saudara, dikafah menjadi satu, dan ikatan itu adalah doa itu, saudara sekalian. Maka saudara sekalian yang lemah jadi kuat. Makanya nggak heran Alkitab bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya, saudara-saudara sekalian. Apakah yang terjadi? Mereka mengalami kekuatan baru, saudara sekalian, ketika mereka menanti-nantikan Tuhan. Inilah saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan kita bisa belajar yang pertama, apakah saudara sekalian fungsi doa atau peranan doa dalam spiritual journey, perjalanan rohani kita. Doa itu akan membangun, doa itu akan menyegarkan hidup rohani Anda, hidup rohani saya, saudara sekalian. Ada masa-masa di mana saudara sekalian hidup kita begitu berat dan beberapa orang begitu lelah. Ya, menurut penelitian, beberapa waktu lalu saya lihat penelitian. Menurut penelitian ada persentase tertentu dari orang mengatasi stres di hidup mereka. Memang yang paling tinggi, saudara sekalian, memang yang paling tinggi orang mengatasi stres mereka dengan banyak berolahraga. Itu yang cukup tinggi menurut penelitian, ya. Tapi saudara sekalian tidak jauh dari angka persentasi penelitian itu. Kalau mungkin menurut penelitian sekitar 53% orang mengatasi stres hidup yang berat itu dengan olahraga. Ada sekitar 47-48% orang mengatasi stres dalam hidupnya dengan hidup doa. Dengan membangun doa, saudara sekalian. Penelitian ini membuktikan bahwa doa itu bisa menyegarkan memang. Doa itu bisa membangunkan kerohanian. Doa itu betul-betul bisa menguatkan dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan itulah peranan pertama dari doa, saudara sekalian. Atau hidup doa, yaitu membangun dan menyegarkan kerohanian kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah menantikan Tuhan itu? Bagaimanakah petunjuk atau perilaku menantikan Tuhan itu? Saya mau bagi 3 perkara hari ini. Orang yang menantikan Tuhan, apakah yang dikerjakan dalam menantikan Tuhan? Saudara, bagaimanakah menantikan Tuhan? Yang pertama, menantikan Tuhan itu pasti, saudara, harus menyediakan waktu dan tempat khusus untuk doa. Tidak ada kata menanti, ya. Kalau begitu Anda belajar kata ini dalam bahasa Indonesia, kata menanti, maka Anda langsung tahu. Begitu menanti, ada 2 elemen yang akan timbul. 1, orang menanti membutuhkan waktu. 2, orang menanti membutuhkan tempat untuk menanti, untuk tempat untuk menunggu, saudara sekalian. Itu sesuatu yang sangat langsung dapat kita kenali, sesuatu yang sangat logis. Begitu mau menantikan Tuhan, 2 item harus punya. Pertama, waktu khusus.
2, tempat khusus saudara sekalian. Karena itu saya percaya orang-orang yang mau menantikan Tuhan, maka mereka perlu saudara mulai memberikan waktu khususnya dan tempat khususnya kepada Tuhan dalam hidupnya saudara sekalian. Sekali lagi, dulu saya seorang anak pendeta dan saya sekolah Alkitab juga saudara sekalian. Tapi bertahun-tahun saya tidak pernah melakukan ini. Padahal saya sudah pelayanan, ya. Padahal saya sudah mungkin melakukan banyak hal-hal rohani. Sampai beberapa tahun lalu saya mendengarkan sebuah khotbah dari Ibu Pendeta Surya di gereja Johar kita yang lama. Ya, dia berkata bahwa kita harus mulai membangun disiplin doa. Hari itu Tuhan jamah saya. Hari itu Tuhan mulai kasih pengertian saya. Iya ya, kenapa saya yang pelayanan ini tidak begitu setia menyediakan waktu khusus, tempat khusus. Kenapa ya saya yang setia pelayanan ini tidak menyediakan kesempatan menantikan Tuhan. Sejak hari itu saya mulai belajar masuk dalam kesempatan menantikan Tuhan. Sekarang pagi-pagi saya adalah pagi kesempatan menanti Tuhan. Bangun 4.30, bangun jam 5. Saudara sudah menjadi gaya hidup, kebiasaan hidup. Langsung pergi saudara ke satu tempat yang sudah saya siapkan. Ada karpetnya saudara sekalian. Saya duduk di sana, saya berdoa di sana. Saudara sekalian, ini sesuatu yang wajar. Begitu kita mau menanti-nantikan Tuhan, hal pertama yang dikerjakan orang yang menantikan Tuhan, menyediakan waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Apakah engkau mau menantikan Tuhan? Ini hal pertama yang saya percaya harus kita mulai bangun. Yang kedua, bagaimanakah menantikan Tuhan? Saudara, nantikanlah Tuhan dengan berdoa senantiasa di dalam roh Anda. Nantikanlah Tuhan dengan berdoa senantiasa dalam roh Anda, saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sudah kita baca, ayatnya berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Atau terjemahan yang lain berkata, berdoalah senantiasa, pray without ceasing, doa tanpa putus. Jadi saudara, kesempatan kedua kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita mengalami kesegaran rohani yang dibangun, yang berasal daripada Tuhan. Maka itu terjadi ketika kita berdoa senantiasa di dalam roh kita. Efesus 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18, saudara-saudara sekalian, mari kita akan membaca dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara ya. Kalau Anda punya kesempatan membuka dalam Alkitab Anda, tetap buka Alkitab Anda. Tapi kalau tidak, saudara, ini kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 18, saya baca dikatakan, dalam segala doa dan permohonan. Mulai kata berdoalah, kita baca bersama-sama, katakan 2, 3. Sekarang, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan kita kerjakan lebih baik, yuk bacanya lebih baik ya saudara sekalian. Hujan, dingin, Anda perlu respon lebih kuat. Ya mari baca, 2, 3. Berdoa dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan, perhatikan yang tak putus-putusnya saudara untuk segala orang kudus. Hal kedua yang dapat kita kerjakan saudara sekalian untuk menanti-nantikan Tuhan itu ketika kita berdoa senantiasa dengan tidak putus-putus di dalam roh kita. Itu perilakunya atau prakteknya adalah Anda keluar rumah, Anda menaikkan doa singkat kepada Tuhan. Ingat saya sudah sharing doa nafas. Doa yang pendek yang cukup dinaikkan dalam 1 kali tarikan nafas. Ya saudara, Anda di kantor, Anda bisa berdoa. Sedang pegang setir mobil, Anda berdoa. Di kampus, Anda berdoa. Sungguh, doa ini sesuatu yang wajar, dilakukan terus-menerus. Mungkin ketika Anda mendengar ini, beberapa di antara Anda berkata, sulit loh Pak Gideon, sulit. Saudara, sulit karena kita tidak pernah berpikir untuk melatihnya. Saya ingat teman saya Pak Koklim, yang satunya yang jagoan sepeda di gereja kita. Dulu katanya dia jalan di belakang jalan Patimura itu Kalisombo. Itu ada tanjakan begini saudara sekalian. Dia lihat orang naik sepeda begini, dia bilang, hebat sekali. Naik sepeda, tanjakan, tidak turun. Dia bilang hebat. Dulu dia bilang itu hebat. Sekarang dia orang lebih hebat. Dia naik tanjakan setinggi apapun, dia tidak pernah menurunkan kakinya. Itu orang ada di tengah kita. Orang yang cerita sama saya. Dulu Pak, saya lihat orang naik sepeda, tanjakan naik, hebat sekali. Sekarang, 2-3 minggu lalu dia habis naik dari Salatiga menuju Kopeng, langsung bablas menuju Bandungan. Itu semua tanjakan dilalap tinggi. Kenapa sekarang dia bisa melakukan itu? Simple jawabannya.
Dia telah melatih dirinya, Pak, Bu, betul? Amin. Dia sudah melatih dirinya. Dia tidak cuma seperti orang memandang, apa bisa ya? Apa bisa ya? Enggak, dia turun, dia udah melatih dirinya. Dia melalap trek-trek datar, trek-trek tinggi sekitar Salatiga. Jadi sekarang dia sudah sangat biasa berolahraga. Yang dulu dipikirnya tidak bisa, sekarang bisa. Kuncinya melatih diri. Kenapa berdoa setiap waktu dalam roh Anda pikir tidak bisa? Tidak bisa karena kita tidak pernah melatih diri. Tidak bisa karena kita nggak pernah mau menyediakan diri. Tapi sekiranya hari ini teman-teman yang hadir di sore hari Jumat ini, Anda mau melatih diri, maka berdoa dalam roh senantiasa itu akan jadi sesuatu yang sangat wajar. Sesuatu yang natural, keluar terus dari dalam hidup kita. Kuncinya adalah latihlah dirimu beribadah. Nah saudara, yang ketiga, nah ini yang perlu perhatian khusus nih malam hari ini ya. Saya merasa saya perlu bagikan ini sama Anda. Sebab ini banyak di antara Anda yang baru datang ke Bethel Area dan mungkin Anda tidak tahu bahwa di Bethel Area kita udah biasa mengerjakan ini. Bukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi ada sebuah dasarnya. Nah saya mau bagikan dulu bahwa bagaimana menantikan Tuhan di hidup kita. Bagaimana kafah dengan Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita kerjakan untuk kafah dengan Tuhan adalah waktu kita berdoa di dalam bahasa roh. Perhatikan baik-baik, saya bicara dengan jelas. Kita bisa kafah dengan Tuhan. Kita bisa menantikan Tuhan. Waktu kita melakukan doa dalam bahasa roh kita. Khususnya dalam pertemuan-pertemuan jemaat seperti ini. Nah mari saya ceritakan. Lihat Alkitabnya dulu. 1 Korintus 14, bukan 1 Korintus 4, tapi 1 Korintus pasal 14. Ya. Beberapa ayat kita cek saudara sekalian ya, sambil terus berdoa supaya Tuhan yang mengajar kebenaran ini ya, dengan kemurnian ya, bukan mau-maunya Gideon Rusli ya. Lihat 1 Korintus 14 mulai ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Asik punya. 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ya, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Baca yuk ayat 4 bersama dengan saya, katakan 2, 3, semangat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, lanjutkan dulu, sekarang kita langsung lompat ke ayat 15, supaya kita enggak langsung ketemu dengan poin-poinnya. Ayat 15 ya. Ayat 15 saudara sekalian ya. Nah sekarang mulai lihat ayat 15 ya. Ayat 15 berkata, kita baca bersama, katakan 2, 3. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan apa, katakan akal budi. Jadi kita belajar nih ya. Oke, kenapa berdoa dalam bahasa roh merupakan satu tindakan menanti-nantikan Tuhan. Nah, sekarang kita susun pengertiannya demikian. Nomor 1, saudara sekalian. Ada 2 macam jenis doa dan pujian. 1, doa dan pujian dalam roh. 2, doa dan pujian dengan akal budi. Itu sesuai ayat 15. Ayatnya ada di sana. Makanya Alkitab bilang, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ini Rasul Paulus. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, ya, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bagaimana memuji dengan akal budi? Itu kita ketika kita menyanyi atau ketika kita berdoa dengan yang diketahui atau dipahami akal budi. Seperti hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini doa dengan akal budi, ini nyanyi dengan akal budi. Apakah sampai sini paham, saudara? Nah, sekarang ada doa dengan roh. Ya, saya amin. Haleluya. Nah, ini yang biasa kita kerjakan di Bethel Area ya. Saya mau jelaskan. Shikarala masyanaralamo
Anda tidak paham? Ya, sebab inilah yang dikatakan oleh ayat yang keempat terus. Yang dikatakan ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi sedang berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, tapi ini juga bahasa doa loh. Ini juga bahasa penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama ada dua jenis, doa dan pujian dengan akal budi, yang kedua dengan roh. Nah, sekarang saudara sekalian, doa dengan akal budi itu adalah sesuatu, atau doa dengan pujian dengan akal budi itu sesuatu yang digunakan dalam, saudara sekalian, pertemuan jemaat. Digunakan dalam sebuah konteks yang besar. Dikatakan, ya, ini ayat yang mewakili ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, ia menasihati, dan ia menghibur dengan sesuatu yang diketahui oleh akal budi. Nah, saudara sekalian, lalu mungkin pertanyaan gini, kalau gitu Pak, kenapa kita di Battle Area, kita suka ada penyembahan dalam roh? Kenapa di Battle Area kita suka ada penyembahan dalam roh? Nah, saudara, ini yang saya mau jelaskan kepada Anda ya. Saya berdoa supaya Anda boleh menangkap ini dari pengertian Tuhan sendiri. Saudara, di Battle Area kita mengerjakan penyembahan dalam roh sebab, saudara sekalian, kita mengerjakan seperti yang ditunjukkan ayat 4 ini. Apa yang ditunjukkan ayat 4? Dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia sedang membangun sebuah jemaat. Saudara, di Battle Area kita mengerjakan berkata-kata dengan bahasa roh, penyebabnya adalah demikian. Saudara, perhatikan. Sebab kita pengen diri kita ini dibangun dalam kekuatan. Sebab kita pengen diri kita ini dibangun dalam kesegaran lebih dulu, sebelum kita, saudara sekalian, membangun orang lain. Saudara sekalian, sekali lagi. Kenapa kita berkata-kata dalam bahasa roh? Kenapa kita memuji dalam roh, saudara sekalian? Sebab kita ingin mengalami kesegaran lebih dulu sebelum kita membagikan kesegaran kepada orang lain. Prinsipnya begini, kalau Anda naik pesawat, Anda biasa akan dengar pengumuman pramugari. Jika tekanan dalam kabin pesawat turun, maka masker oksigen akan turun secara otomatis. Anda yang membawa anak, ambil masker oksigen, pasang lebih dulu kepada Anda sebelum Anda pasang kepada anak Anda. Kenapa pramugari nyuruh masang sama yang tua dulu sebelum kepada yang anak-anak? Jawabannya, supaya yang tua itu seger dan kuat lebih dulu. Yang nangkep katakan amin. Baru yang tua kuat ngurusi yang lebih lemah. Nah, bahasa roh itu seperti itu, saudara. Kita pakai bahasa roh itu bukan gaya-gayaan. Kita pakai bahasa roh itu bukan sok bisa, tidak. Kita pakai bahasa roh itu kita tahu. Karena kita rindu membangun diri kita lebih dulu. Yang ngerti katakan amin. Kita rindu membangun diri kita, mendapatkan kesegaran, mendapatkan kekuatan, saudara sekalian. Baru setelah kesegaran itu eksis dalam hidup kita, sementara kita berkata-kata dan berdoa dan berbahasa roh, maka kesegaran itu dapat kita bagikan kepada saudara-saudara yang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, saya berdoa supaya Anda bisa paham ini ya. Dan itulah sebabnya kenapa saudara sekalian, doa dalam bahasa roh menjadi kesempatan ketiga untuk kita mengalami kesegaran, untuk kita membangun diri kita. Itulah peranan doa yang pertama. Sekali lagi, peranan doa yang pertama adalah untuk membangun dan menyegarkan kerohanian kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa peranan doa dalam perjalanan rohani hidup kita? Peranan doa yang kedua adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Doa dalam perjalanan rohani kita membuat kita, saudara sekalian, tentunya intim dengan Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ada satu masalah yang Alkitab cerita. Coba buka Alkitab Anda dalam Yesaya pasal 55 sore ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya pasalnya yang ke-55. Di dalam ayatnya, saudara sekalian, yang ke-8, ayat yang sangat terkenal sekali. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian, saudara sekalian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 kita baca bersama, jemaat sore, kita baca yuk.
2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ada sebuah masalah di hidup kita sehubungan dengan Tuhan. Dan itu diceritakan sama Tuhan sendiri. Masalahnya adalah rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalannya Tuhan bukan jalan kita. Seberapa berbedanya Alkitab bilang. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Jalannya Tuhan tinggi, saudara sekalian berbeda. Ya, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku. Saudara sekalian, Tuhan cerita bahwa ada beda jalan ada beda jalan dan ada beda rancangan Tuhan dalam hidup kita dengan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, kita seringkali nggak paham tuh sama Tuhan. Kita seringkali kecewa sama Tuhan. Berapa banyak saudara sekalian, orang-orang suka kecewa sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Ya, orang-orang kecewa sama Tuhan. Orang-orang kecewa sama Tuhan. Orang-orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena memang nggak bisa paham jalannya Tuhan, nggak bisa paham rancangan Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang penuh perbedaan itu, saya belajar bahwa, saudara sekalian perhatikanlah, doa itu bisa menjadi kesempatan atau doa bisa menjadi jembatan kita dengan Tuhan. Doa bisa menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Mungkin Anda pernah dengar lagu ini ya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya, apa katanya? Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kalau tahu nyanyi sama-sama yuk, sama sembahyang. Berseru memanggil namanya, berdoa. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Katakan, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara sekalian, Yesus sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Apa maksudnya saudara sekalian? Untuk menjadi jembatan perbedaan rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya percaya doa itu adalah cara terbaik untuk membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat contoh Alkitabnya ya. Maksudnya begini saudara sekalian. Lewat doa kita intim dengan Tuhan ya. Lewat doa kita intim dengan Tuhan sehingga kita bisa ngerti kehendak Tuhan di hidup kita. Ayo lihat contohnya aja yuk. Lihat contohnya. Mazmur 73 saudara sekalian. Mazmur 73. Beberapa ayat akan kita baca bersama-sama. Kita lihat ya pemazmur dalam Mazmur pasal 73. Ini kata-katanya saudara sekalian ya. Kalau kita baca dari ayat 3 saudara, ada problem di Mazmur 73. Yuk kita lihat saudara. Problemnya apa? Dikatakan Mazmur 73. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudara sekalian. Jadi pemazmur 73 ini sedang mengalami satu problem. Yaitu dia ngelihat ada hidup orang fasik. Kelihatannya kok enak-enak saja. Kok kelihatannya mujur. Tidak ada kesakitan. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Kata pemazmur 73. Ini bukan berarti orang yang gemuk seperti pemain keyboard kita di belakang itu, saudara sekalian, fasik, bukan ya. Itu orang baik yang di belakang itu, saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, tapi pernah enggak Anda rasanya seperti pemazmur 73 ini? Halo? Beberapa hari lalu ketika kasus tiang listrik itu, saudara sekalian ya, saya termasuk orang yang jengkel. Saya membaca gitu, dalam perjalanan menabrak tiang listrik. Aku langsung Masya Allah Tuhan. Ini orang drama ini tingkat tinggi, ini luar biasa. Wah luar biasa. Sudah tinggal, ya saudara, ajaib memang ya. Ajaib, luar biasa.
Tanpa bermaksud menghakimi, tapi kita semua tahu apa yang harusnya terjadi malam itu. KPK udah ngomong, malam ini tidak menyerahkan diri, kita punya urusan. Udah jelas. Jadi kita udah, yang dari siang itu udah ngerti, malam ini pasti akan terjadi gitu. Begitu tinggal menyerahkan diri, bisa nabrak tiang listrik, saudara. Saya agak marah sama tiang listriknya, saudara. Kenapa dia mau ditabrak, saudara? Tapi saudara, mungkin kita pernah mengalami seperti itu loh. Ya, seperti pemazmur. Aku cemburu pada pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang fasik, kesakitan seolah-olah tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Lihat, saudara, dalam ayat 12, kemarahannya makin memuncak. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, pemazmur tambah marah. Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Sia-sia. Percuma. Mungkin kita pernah marah sama Tuhan gara-gara orang-orang yang kita anggap jahat tapi kok kelihatannya baik-baik saja. Saudara sekalian. Dan saudara sekalian, pemazmur 73 ini dia sempat udah sampai taraf kecewa ya. Dia udah ngomong sia-sia deh. Sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, percuma. Pergi gereja, setia sama Tuhan. Yang korupsi-korupsi tetap ada. Yang jahat-jahat tetap enak hidupnya, nggak ada masalah. Sia-sia. Saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat terus, nanti Anda baca di Mazmur 73, dalam ayat 16, saudara sekalian, tibalah dia di satu titik seperti ini, perhatikan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, mengetahui dalam artian kenapa orang jahat kelihatannya baik-baik saja, mengetahui dalam artian kenapa orang fasik kelihatannya enak kehidupannya, kelihatannya tidak masalah. Ketika aku bermaksud mengetahui alasannya kenapa itu terjadi, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, perhatikan jemaat sore. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saya percaya ini salah satu terjemahan paling gampang, tempat kudus Allah. Dia capek, dia reach out lewat apa? Lewat kesempatan doa intimnya dengan Tuhan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, barulah semua terbuka di depan matanya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 17 itu kuncinya. Waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, waktu dia ada dalam doanya, waktu dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara sekalian, matanya dibuka oleh Tuhan, pengertiannya dibuka oleh Tuhan, dia paham pekerjaan Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan, dan itu membuat dia bertumbuh terus, sampai dia kemudian, saudara sekalian, mengatakan yang ada di dalam ayat 25 ya. Hanya kau milikku, di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Saudara, selamanya ya. Ayat 25 ini kan dibuat lagu banyak ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Tuhan. Saudara sekalian, siapa orang yang nulis kata-kata indah, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Siapa yang nulis Mazmur ini? Ini yang nulis Mazmur adalah orang yang pertamanya sempat kecewa itu tadi loh. Yang nulis kata-kata indah ini adalah orang yang tadinya sempat kecewa sama Tuhan itu loh. Kecewa karena nggak paham Tuhan itu loh. Kecewa karena tidak mengerti kehendak Tuhan itu loh. Orang yang sama adalah orang yang berubah pemikirannya. Kapan? Ayat 17 kuncinya sekali lagi. Ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, disitulah semua saudara pengertiannya akan rencana dan kehendak Tuhan terbuka dengan jelas. Nah dari sini saya mau berbagi poin kedua sekali lagi. Apa peranan doa dalam spiritual journey kita?
Apa peranan doa dalam spiritual jernih kita? Dalam kasih Tuhan, peranan doa dalam spiritual jernih kita adalah membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan di hidup kita. Yang nangkep katakan amin. Jadi hari ini kalau ada di antara Anda ya sedang bingung sama Tuhan. Tuhan maunya tuh apa toh? Kok aku nggak paham toh Tuhan kehendakmu itu? Mungkin Anda bisa seperti ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang memang gak bisa paham langsung, gak bisa ngerti kehendak Tuhan. Tapi saya dorong Anda masuklah dalam doa. Masuklah dalam doa, lebih dalam dengan Tuhan dalam doa, lebih dalam dengan Tuhan dalam doa. Yang menangkap katakan amin. Dia akan bicara, dia akan buat Anda mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Yang paling akhir, buat sore ini, apa saudara sekalian, peranan doa dalam spiritual jernih kita? Saya melihat yang ketiga, peranan doa dalam spiritual jernih kita adalah membuat kita makin serupa Yesus. Membuat kita makin serupa Yesus. Dalam dua saudara bagian ayat firman di Mazmur 115 dan Mazmur 135 diceritakan saudara sekalian tentang berhala dan keadaan penyembahnya. Sekali lagi, diceritakan tentang keadaan berhala dan keadaan penyembah-penyembahnya. Mazmur 115 ayat 4-8 saudara sekalian, kalau Anda baca bersama dengan saya, bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Perhatikan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Berhala-berhala mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Berhala mereka punya mata tetapi tidak dapat melihat. Punya telinga tetapi tidak dapat mendengar. Berhala mereka punya hidung tetapi tidak dapat mencium. Berhala mereka punya tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Punya kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Nah saudara sekalian, masalahnya bukan hanya berhalanya seperti itu. Ayat 8 berkata, baca jemaat sore sama-sama, baca 2, 3 sekarang. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah. Seperti berhala yang punya mata dan tidak melihat. Seperti berhala yang punya hidung tapi tidak bisa mencium. Punya tangan tidak bisa berkarya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepada berhala itu. Saudara sekalian, tanpa berpanjang kata saudara, kita ketemu sebuah prinsip yang oleh saudara seorang pimpinan pria sejati Edwin Louis Cole ditulis, kita menjadi serupa atau kita menjadi sama dengan yang kita sembah. Kalau boleh saya tambah, melalui doa-doa kita. Kita menjadi serupa, kita menjadi sama dengan yang kita sembah melalui doa-doa kita. Saudara-saudara sekalian, doa itu merupakan sebuah tindakan penyembahan. Dan dalam tindakan penyembahan itu, saudara sekalian, yang terjadi dan bertumbuh di hidup kita adalah bahwa sementara kita menyembah Dia melalui doa-doa kita, doa itu membuat kita makin serupa Yesus dalam hidup kita. Bukankah bagian Alkitab yang lain berkata bahwa saudara-saudara sekalian, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari 1 Korintus 15 ayat 33 kita belajar bahwa saudara sekalian, pergaulan kita akan membentuk kita. Sekali lagi, pergaulan kita akan membentuk kita. Dengan siapa Anda bergaul, itulah Anda jadinya. Anak-anak muda jadi perhatikan terus. Dengan siapa Anda bergaul, itulah Anda jadinya. Teman-teman yang saya ceritakan tadi, orang-orang yang naik sepeda dengan hebat tadi, ada namanya Pak Kolim kah, ada namanya Ibu Italiliana kah, Pak Alex kah, ya. Saudara sekalian, beberapa teman-teman saya yang luar biasa itu, mereka punya kumpulannya, mereka berkumpul dengan orang-orang yang sama, yang suka ya melatih diri mereka untuk kegiatan fisik, kekuatan fisik, naik sepeda bersama-sama. Mereka punya klubnya, mereka punya konco-konconya. Dengan siapa mereka bergaul, mereka dibentuk seperti itu. Dan dalam pengalaman saya, perhatikan saudara sekalian, sama-sama klub sepeda itu bisa dua macam yang berbeda. Di gereja ini ada seperti itu. Yang satu klub sepeda, saya tahu ada seorang bapak di sini yang bilang, saya klub sepedanya yang santai-santai kok.
Pokoknya naik sepeda tidak usah ngoyo, cari jalan datar, naik sedikit, nggak usah ngoyo-ngoyo. Tapi ya satu klub sepeda lain, memang dia carinya tanjakan-tanjakan yang berapa itu mungkin ya, sekitar mungkin 45 derajat, tanjakan-tanjakan yang memang saudara sangat tinggi. Itu satu klub sepeda yang lain di gereja ini. Sengaja carinya tantangannya begitu. Dan orang yang kumpul ke sana jadinya orang yang suka naik tanjakan-tanjakannya terjal. Orang yang lain cari yang santai-santai, kumpul dengan yang santai-santai jadi yang santai-santai. Kumpul dengan yang kuat-kuat, mereka jadi orang yang kuat-kuat. Ternyata sama-sama saudara sekalian melakukan olahraga sepeda saja, pergaulannya membentuk mereka. Nah saudara sekalian, kalau prinsip ini kita bawa dalam hidup rohani kita, dalam doa kita menyembah, dalam doa kita bersekutu, dalam doa kita bergaul dengan Yesus tentunya maksudnya. Dan sementara dalam doa kita menyembah Yesus, dalam doa kita bersekutu dengan Yesus, dalam doa kita bergaul dengan Yesus, dan dalam doa kita juga bertumbuh serupa dengan Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Perhatikan saudara sekalian, orang-orang yang suka berdoa, bergaul dengan Yesus, dan semakin dia bergaul dengan Yesus, itu karakter-karakternya yang timbul itu karakter Yesus. Saya percaya kalau orang berdoa karakternya sombong, itu pasti ada yang salah dalam pergaulannya dengan Yesus. Yesus pasti tidak akan mengalirkan DNA sombong di hidup dia. Yesus pasti tidak mengalirkan DNA kemarahan. Ini ada di tengah-tengah kita, ini ternyata adik kelas saya Pak Rido ya, jadi komandan. Terima kasih pelayanannya 2 hari, dia anak muda kita. Saya nggak tahu Pak Rido ngalami nggak itu zaman dengan Pak Erastus Sabdono. Waktu dia jadi kepala asrama saya, Pak Erastus Sabdono itu orang keras. Itu zaman dulu kalau anak-anak sekolah Alkitab, dia lagi jengkel, dia jengkel banget. Itu dia tonjok aja. Saudara. Itu pendeta yang ada di televisi itu loh. Saudara. Dia kalau ngamuk sama anak sekolah Alkitab, kadang-kadang memang anak-anak sekolah Alkitab tuh jengkel kan. Saudara. Dia tonjok bener. Dia pernah masuk penjara, saya nggak tahu kasusnya. Tapi ini orang keras banget. Tapi saya lihat gaya hidup doa dia di Jakarta waktu saya tinggal di asrama 3 tahun. 4:30 pagi, ya dia udah duduk sembahyang. Yesus, nyanyi keras-keras. Tulisan lagunya itu, matikanlah aku Tuhan, matikanku tiap hari. Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara yang tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Saya tahu ini orang keras banget. Zaman dulu sekali lagi seperti waktu saya cerita ya, kalau hari ribut-ribut, dia yang bilang sama kita, ambil besi, turun di bawah, siap-siap. Kalau petamburan, kita petamburan 4 sekali lagi ya. Anda kalau baca di koran-koran itu organisasi yang suka bikin masalah itu petamburan 3. Moga-moga Anda paham yang saya ceritakan. Petamburan 3 itu organisasi yang suka bikin masalah sampai sekarang. Kita tuh di petamburan 4. Jadi kadang-kadang kalau tegang, zaman dulu beliau, ambil besi, siap di bawah. Wah itu Gideon Rusli di depan bawa besi. Seneng saya kalau gitu-gitu ya. Itu pokoknya kalau udah gitu darah pendikarnya kumat ya. Pokoknya lu masuk sini gua babat lu ya. Udah itu seneng bawa besi-besi itu sudah seneng. Apalagi jumlah kita bisa 200 pria. Wah itu seneng sekali. Nggak ada yang lawan. Jadi kalau dia teriak-teriak di petamburan 3 sana. Bakar gereja, hancurkan gereja. Kita cuma ketawa-ketawa. Masuk aja lu ke sini. Lu belum tahu siapa kita semua nih. Ini dari Medan kayak dia, dari Papua, dari NTT, orang-orang yang sinting-sinting di kampungnya, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Jadi nunggu aja. Nah tapi saya mau cerita Pak Eras, itu orang keras. Nonjok orang, marah-marah orang. Tapi sejak dia bergaul sama Tuhan, saya ngelihat sendiri. Itu kalau sembahyang dia itu ada 6 jam sama Tuhan tiap hari. Masuk ruang doa nanti keluar sebentar. Istrinya kemarin ketemu sama saya di Solo, dia bilang, Bapak itu kalau di ruang doa, baca firman sama doa, itu bisa 6-7 jam. Dia cuma keluar, ngelihat istri anaknya, gimana nak, baik-baik, istriku baik, oh ya terima kasih. Lalu dia pergi lagi masuk ruang doa. Perlahan tapi pasti, orang keras ini hidupnya dijamah sama Tuhan. Perlahan tapi pasti, karakter orang keras ini saya lihat berubah.
Saya belajar apa artinya jadi pemimpin dari dia. Saya belajar apa artinya jadi bapak yang membela anak-anaknya itu dari dia. Padahal tuh orang kalau nonjok, orang nonjok. Dia enggak seperti kita. Dia ngomong, duos, hajar. Tapi bertahun-tahun ini bersama dengan Tuhan, ini yang saya mau ngomong. Ada serupa dengan Yesus. Dia mungkin kalau Anda lihat di YouTube, dia khotbah sekarang keras. Tapi kalau Anda ketemu sama dia, kita yang di sekitar dia tahu, lembut hatinya. Uang itu habis buat banyak orang ya. Karena saya percaya karakter Yesus itu generous, ngalir di hidup dia. Dia paling gak tahan lihat orang susah. Dia bilang, sudahlah bayar. Ya, saudara, selesaikan. Walaupun mungkin kelihatannya tidak seperti sesuatu yang tidak berhikmat, tapi saya belajar. Ada sesuatu yang berubah di hidup orang ini. Karena dia bersekutu dengan Tuhan, persekutuannya makin membuat serupa dengan Yesus. Saya percaya hal yang sama pun makin terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Sementara kita bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bersekutu sama Tuhan itu nggak bisa, ya, nggak bisa menampilkan karakter yang lain dari Tuhan. Kalau ada karakter yang lain dari Tuhan, memang itu satu kelemahan dia. Atau nomor dua, kita perlu mempertanyakan bentuk persekutuannya dengan Tuhan. Tapi ketika bentuk persekutuan kita dengan Tuhan benar, lewat doa, keintiman, kedalaman dengan Tuhan, pergaulan, penyembahan kita, saudara dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang benar. Karakter Kristus ada di hidup kita, doa membuat kita diubah semakin serupa Yesus. Karena itu saudara sekalian mengakhiri sharing hari ini, saya dorong, mari bersama-sama kita maju terus dalam hidup doa kita. Yang sukacita katakan amin. Mari kita bangun hidup doa kita lebih kuat. Saudara sekalian, sehingga doa menunjukkan peranannya, menyegarkan kerohanian kita dari waktu ke waktu. Doa membuat kita makin mengerti kehendak Tuhan di hidup kita. Dan doa membuat kita bertumbuh makin serupa dengan Yesus. Yang sukacita bersama-sama kita katakan, amin.